saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Masih sehat? Amin. Haleluya. Dalam sukacita yang baru karena Tuhan masih memberikan kesempatan, kepercayaan untuk kita bersama-sama beribadah. Ya Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus sebagai salah satu kebenaran Alkitab yang tertuang dengan jelas. Mengapa? Karena memang 3 perkara besar yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu mulai dari kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Jadi 3 hal ini dikerjakan oleh Yesus sebagai satu paket yang akan mengerjakan yang disebut dengan mandat pembaharuan. Karena memang pada awalnya manusia menerima mandat kepercayaan dari Tuhan. Dalam bahasa teologi sering disebut dengan mandat kultural, mandat budaya. Bangunlah manusia Adam dan Hawa, dipersatukanlah mereka, lalu diberi budaya mandat yang pertama, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Atur gulawentah budaya, atur kelola dengan baik seluruh ciptaan Tuhan yang lain, mandat budaya. Tetapi paket pembaharuan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib, menebus, mengganti dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menanggung murka Allah kekal di neraka. Hanya bisa dikerjakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus harus bangkit, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengalahkan yang namanya maut. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Itu sebabnya orang yang mati, ya dia akan terkalahkan dengan maut. Rohnya pisah dengan raga, rohnya akan pisah selama-lamanya dengan Tuhan Allah sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Dengan kebangkitannya Yesus, Alkitab mencatat kuasa maut dan kuasa kematian telah dikalahkan. Yesus naik ke surga karena ada satu bagian lain yang harus dikerjakan oleh Yesus sendiri, yaitu meminta Roh Kudus membaptis, memenuhi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dari situ Roh Allah yang tak terbatas itu akan membaharui Bapak Ibu Saudara dan saya, mengubah Bapak Ibu Saudara dan saya, menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya dari satu tahapan, dari manusia yang biasa akan dibawa menjadi manusia yang luar biasa. Dari hari ke hari melalui karya Roh Kudus, Bapak Ibu akan menjadi manusia yang sempurna. Hal boleh besok kita sama seperti gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hari ini khotbah kebangkitan pendek saja, 20 menit, kita akan melihat kenapa, apa dasarnya orang Kristen gereja merayakan atau mengadakan ibadah berkaitan dengan kebangkitan dan kenaikannya. Hari ini kita membahas tentang kenaikannya. Kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 11. Agak panjang, tetapi ini satu gambaran atau deskripsi ayat Alkitab yang sedikit agak rinci. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini setelah kebangkitannya, setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Maka pada ayat 4 ini
Yesus dalam tubuh kemuliaannya bersama-sama dengan murid-muridnya sedang makan bersama, yang menggambarkan tentang perjamuan kudus itu. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku, artinya Yesus sendiri sudah mengajarkannya. Tentang apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, ayat ini sebetulnya sedang menceritakan, menggambarkan beberapa hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang ke-11 itu dari ayat awal sedikit agak bahasa Indonesia sedikit agak membuat kita sepertinya ada pihak lain yang mengangkat dia, ya. Tetapi ayat terakhir itu menjawab dengan jelas. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, yang terangkat seolah ada pihak lain yang mengangkat dia. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga adalah dari diri sendiri, inisiatif dia sendiri. Karena memang seperti yang tadi saya katakan, ada satu paket karya penyelamatan buat umat percaya. Yesus sendiri harus mati di atas kayu salib. Yesus sendiri harus bangkit dari kematian, dan Yesus sendiri yang harus naik ke surga. Amin. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara dan saya? Kenapa Yesus bukan orang lain? Bapak Ibu tahu dengan jawaban Alkitab, orang lain, manusia, baik itu raja maupun nabi atau pemimpin atau guru dan lain sebagainya, tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu asalnya dari bumi. Dalam konteks kitab Kejadian, manusia Adam pertama
Diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Hanya manusia Yesus Kristus yang bukan dari bumi ini. Dia datang dari surga. Firman yang menjadi manusia. Makanya tidak terlalu heran kalau Yesus sendiri juga yang harus naik ke surga. Karena dia tahu dia datang dari surga, maka dia tahu persis jalannya ke surga. Iman Bapak Ibu Saudara dan saya tidak salah. Bapak Ibu mempercayakan hidup ini kepada Dia yang punya surga. Dan Dia sudah mendahului kita 2000 tahun yang lalu lebih. Dia naik ke surga. Tentu bukan yang sekedar akrobatik atau show untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Tidak. Ada satu beban yang Tuhan taruh di dalam hati Bapa, dalam hati anak, supaya gerejanya tahu persis kenapa Yesus harus naik ke surga. Dan harus dipertunjukkan kepada murid-muridnya. Tentu ada maksud Bapak Ibu Saudara. Kalau mau siluman bisa saja. Waktu murid-muridnya tidur, waktu mengerjakan apa, Yesus langsung naik ke surga, lalu memberi firman. Bisa saja. Tetapi itulah keistimewaan Tuhan Allah, Juru Selamat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia kepengen supaya manusia dengan segala keterbatasannya ini, waktu dia mengenal Tuhannya, tidak sekedar dari katanya, dia kepengen memakai cara yang bisa diterima, dinalar oleh manusia, bahwa dia adalah memang benar-benar Allah yang tidak pernah salah dan dia adalah Maha Kuasa. Maka dia naik ke surga, kepengen didelok murid-muridnya, pengen percaya, bukan hanya sekedar katanya. Ini satu hal yang lebih mendasar. Dalam bahasa teologi inilah disebut dengan antropomorfis, artinya secara antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi Allah dalam mengerjakan karya keselamatannya, Allah yang tak terbatas itu, Allah yang Maha Kuasa, kepengen supaya manusia itu kenal Gusti Allah itu dengan seperti yang dia bisa kenal. Mengenal Tuhan yang benar. Tuhan kepingin mengasihi, Tuhan kepingin dikasihi oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Juga melibatkan akal budi. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Tuhan tidak mau dikenal, dikasih oleh Bapak Ibu Saudara dan saya hanya dengan perasaan, dengan hanya katanya. Pokoknya jangan. Mengasihi Tuhan harus melibatkan akal budi kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah Tuhan yang luar biasa. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Alkitab mengajarkan kepada kita, Dia salah satu-satunya Allah yang datang dari surga dan Dia harus naik ke surga. Kita baca firman-Nya untuk membenarkan firman yang kita dengar ayat dasar tadi. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yang dimaksud anak manusia di sini adalah Yesus sendiri. Ada kalimat yang tegas. Tidak ada seorang pun yang telah. Jadi kalau ada cerita di luar, ada manusia yang berasal dari bumi,
cerita telah naik ke surga. Tidak itu naik apapun namanya. Bisa naik apa, bisa. Atau dalam lewat apa. Bapak, Ibu, dan saya jemaat Tuhan GPP Sanugrah Ngawi, jangan gampang percaya. Karena memang ada katanya kendaraan yang jurusan ke surga. Naik apa atau naik apa. Kalau yang terangkat ke surga memang pernah ditulis dalam Alkitab. Dan dinyatakan terangkat, bukan naik. Terangkat yang tadi saya katakan. Ada pihak lain. Tetapi kalau Yesus naik ke surga, bukan karena pihak lain. Ini yang perlu saya tegaskan. Elia memang terangkat. Makanya disediakan oleh Allah. Tidak mengalami kematian. Dengan kereta berapi. Jangan kereta api dong. Kereta berapi. Kereta api nanti jurusannya hanya di darat ini. Itu perlu Bapak Ibu dan saya tegaskan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Hanya Yesus. Nah, sekarang saya mengajak jemaat Tuhan merenungkan 10 menit ke depan. Ngopo Pak Pri? Kenapa Pak Pri harus Yesus naik ke surga? Ada misi apa Pak Pri buat kita semua? Ada maksud dan rencana apa di balik peristiwa itu Pak Pri? Nah, Bapak Ibu dan saya perlu mengerti ini. Bukan dari kata saya, tetapi saya mengajak jemaat Tuhan melihat dari kesaksian firman-Nya. Supaya Bapak Ibu dan saya menjadi anak Tuhan yang menjalani kehidupan berkeimanan kepada Tuhan. Mempercayakan hidup mati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mempercayakan perjuangan hidup kita di sini dan sampai kita nanti di surga hanya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit dan dia telah naik ke surga karena ada sesuatu yang dia ingin berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya supaya Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang kuat kokoh dalam hal beriman serta 100% total mempercayakan hidup kita ini di dalam penguasaannya Tuhan. Yuk kita baca. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Yesus kepingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang memiliki keyakinan pasti bahwa surga itu telah dipercayakan penuh di tangannya Yesus. Ini yang perlu Bapak Ibu yakini. Surga itu hanya dipercayakan penuh oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Kalau orang-orang percaya hanya dipercayai kunci, suruh memegang kunci. Tetapi Yesus diberi kepercayaan, kuasa tentang surga. Mari, saya kunci mungkin bisa menggunakan motor. Contoh, Bapak Ibu tak kasih kunci, bisa menggunakan motor. Tapi kalah dengan yang kuasa. Saya itu punya wenang untuk mengendarai mobil gereja, mobil Ibu Agnes. Tapi akan menang ngedol saya. Walaupun STNK-nya nama saya itu, BPKB ini nama saya. Karena yang punya kuasa itu bukan Pak Pri, tapi Tuhan. Ini contoh. Bapak Ibu diberi kunci kerajaan surga, tetapi yang punya kuasa Yesus. Yuk kita baca firman-Nya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus diberi kuasa otoritas penuh. Kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Wah, ini
Ini satu dasar rohani yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya pegang. Jangan hanya dipegang, hidupi, yakini. Yesus Bapak Ibu Saudara dan Yesus saya adalah pribadi yang telah diberi kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Wes kalau bicara tentang segala, ya artinya tidak tak terbatas Bapak Ibu. Diberikan segala kuasa, segala suasananya, pimpinannya, hadiratnya, berkat-berkatnya ada di tangan Yesus. Amin. Bapak Ibu bisa menikmati hadirat kuasa surga mulai sekarang. Makanya waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami salah satunya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, manusia sejak di bumi membutuhkan suasana surga. Kalau manusia di bumi ini tidak bisa menikmati suasana surga, sebetulnya perlu dipertanyakan iman percaya. Apalagi masuk, kok menikmati saja belum bisa kok. Mau masuk itu tidak mungkin. Ini tantangan iman bagi Bapak Ibu dan saya. Sambil introspeksi Tuhan, hidupku sing sak mau mampir mungkin, sudahkah aku menikmati suasana surga? Paling tidak di hati, paling tidak dalam rumah tangga, paling tidak seperti luas. Amin. Itu penting. Karena Yesusmu telah diberi kuasa. Dan itu dimulai karena dia telah naik ke surga. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus diberi kuasa di sana, maka dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya memiliki jaminan kepastian pengharapan pada masa kekekalan nanti. Sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara dan saya meninggalkan bumi ini, Bapak Ibu sudah tahu alamatnya persis, yaitu di mana? Di surga, telah disediakan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus telah naik ke surga lebih dahulu. Lek bareng nanti kaplingannya belum jadi, Bapak Ibu. Makanya Yesus lebih dulu naik ke surga dulu, supaya menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara dan saya besok pada zaman kekekalan. Amin. Orang usah nangis tahu panjang-panjang. Kalau orang sudah meninggal dunia, firman Tuhan menjawab, dia telah naik ke surga karena telah menyediakan tempat buat orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Enak Bapak Ibu jadi pengikut Tuhan untuk hal ini. Sudah tidak perlu kita pikir panjang-panjang, nggak usah terlalu repot-repot. Harus ini untuk masuk ke sana, untuk urusan masuk di sana, tinggal di sana, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya dan saudara hanya tinggal beriman kepadanya. Tut wingking kalian panjenengan itu derek Gusti, mantep madep sak meniki ngantos selami. Amin. Ayatnya di mana Pak Pri? Yohanes pasal 14. Kita baca ayat. Yohanes 14 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tak eling lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jaminannya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Enggak bingung. Ajaran iman Kristen yang berdasarkan Alkitab sederhana. Pertama, di rumah Bapakku banyak tempat. Ora usah khawatir. Kentekan kaplingan. Banyak tempat. Piye carane Pak Brius? Dengan kemahakuasaannya Tuhan. Wong 2 ekor ikan dan 5 ketul roti saja bisa untuk menjamin dan memuaskan 5.000 orang. Itu masalah roti dan ikan yang dibuat oleh manusia dan ada di alam semesta ini. Apalagi hal-hal itu surgawi. Jelas tidak mungkin akan kehabisan area, Bapak Ibu. Kalau Indonesia nanti betul-betul ludak wabah COVID, pemerintah khawatir piye carane nampung nangani pasien. Kalau meludak seperti mana itu negara mana itu, langsung buat rumah sakit dalam waktu tempo sekian hari jadi rumah sakit. Indonesia perketeteran, bangun gorong-gorong samping itu paron itu udah berapa bulan, udah jadi. Tetapi di urusan surga, Bapak Ibu tidak perlu mikir pusing. Itu urusannya Gusti Allah. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan yang menyenangkan hati saya, pengharapan pasti itu, Tuhan itu memberikan firman luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun kita tahu di rumah Bapaknya banyak tempat, lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempatku, ke miliknya Tuhan. Alasannya apa? Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Tuhan Allah Bapa. Segala kuasa surga ada di tangannya Dia. Bapak Ibu tidak dititipkan besok. Bapak Ibu ditempatkan di rumah Tuhan Yesus sendiri, di miliknya Tuhan sendiri. Amin. Kalau ditempatkan di rumah orang, Bapak Ibu masih ketir-ketir. Tapi kata firman Allah, aku nanti kalau sudah selesai menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kamu ke rumahku, ke tempatku. Ayat Alkitab tidak dicul-kecul. Firman Allah menjawab, di mana aku berada, kamu pun dan aku juga harus berada. Di sana kita besok tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Yesus akan mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya on time selama-lamanya. Tidak ada sedih, tidak ada tetesan air mata, tidak ada merasa kesendirian. Yesus menjanjikan firman-Nya adalah ya dan amin. Besok di dalam zaman kekekalan, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah cukup karena Yesus ada beserta dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa. Orang tua bisa meninggalkan kita, kekasih bisa meninggalkan kita, harta kepunyaan bisa meninggalkan kita, tetapi Yesusmu, Yesusku tidak akan pernah meninggalkan. Yang terakhir, kenapa Yesus naik ke surga? Kita membaca firman-Nya, Yohanes pasal 14. Yesus ingin meminta kepada Bapa yang di surga, mengutus Roh Kudus-Nya, menolong, mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki keyakinan pasti akan disertai Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 12 dan 16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa, sebab aku pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu, siapa Bapak Ibu? Seorang penolong yang lain
Siapa yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan akan menolong kita. Yesus naik ke surga. Ada 3 pekerjaan yang dikerjakan sendiri. Pertama, Dia telah diberi kuasa penuh oleh Bapaknya di surga. Yang kedua, Tuhan pergi naik ke surga, mendahului Bapak, Ibu, Saudara dan saya, karena Dia menyediakan tempat buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk besok. Sewaktu-waktu Bapak, Ibu, dan saya meninggalkan dunia ini, sudah ada tempat, alamat pasti. Jangan nyanyikan nyanyian siapa itu, kemana, kemana. Bapak Ibu sudah tahu persis alamatnya besok. Masing-masing sudah punya kunci masing-masing. Tidak bisa ditukar-gantikan. Makanya besok tidak bisa diwakilkan. Naik ke surga itu urusan pribadi. Amin. Karena kuncinya sudah dipegang masing-masing. Ya, yang ketiga, Yesus naik ke surga, meminta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus. Hadir menolong Bapak Ibu yang masih ada di dunia ini, sing masih bisa menikmati nasi letoknya Ngawi itu. Kadang-kadang enek sing pedes, kadang-kadang enek sing sedang. Artinya kita diberikan otoritas, diberikan kedaulatan oleh Tuhan, mengutus Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Tidak lagi bersama-sama seperti murid kepada murid-muridnya sebelum Dia bangkit dari kematian. Tetapi Yesus telah bangkit dan Yesus telah naik ke surga. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya sekarang ini masih perlu berjuang. Amin. Makanya perlu seorang penolong yang lain, yaitu Allah. Yang pada mulanya adalah Roh itu. Mengutus Allah Roh Kudus mendampingi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mendampingi Supriyadi, mendampingi Bu Agus, mendampingi Bu David, mendampingi Putris, mendampingi Pak Yan, mendampingi Bu Anggor. Karena dia telah menjadi seorang pribadi penolong yang setia. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak bisa sendirian. Kita butuh seorang penolong. Dan penolong yang setia hanyalah Roh Kudus. Hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Kita nanti pulang daripada ini, miliklah muka yang penuh pengharapan pasti. Amin. Aku punya tempat di surga. Aku sudah punya tempat yang jelas. Sekarang aku harus menatap hari-hari ini dengan penuh sukacita. Jangan gampang panik, jangan murung, jangan gelisah, dan jangan sedih hati. Perjalanan hidupmu di sini dan di saya di sini. Yesus sudah memberikan kalimat pamungkas. Dia telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Tidak usah takut. Hadapi dengan iman yang benar. Maka Roh Kudus akan mengerjakan sesuatunya. Dan Bapak Ibu kita berkata, Tuhan, aku berserah. Tuhan yang menolong. Tuhan menolong dan memberkati. Kita tunduk kepala.